Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga ya, tentang logika informatika dan program studi ilmu komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kita masuki materi tentang tabel kebenaran atau truth table, yaitu suatu metode untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat logika dengan menginterpretasi setiap simbol, proposisi, dan menggunakan aturan semantik atau semantik rule ya. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tabel kebenaran adalah cara yang paling jelas untuk membuktikan validitas suatu kalimat dengan menentukan kemungkinan nilai-nilai kebenaran yang diberikan pada simbol-simbol proposisinya. Ya, jadi bila suatu kalimat memuat simbol-simbol proposisi P dan Q, ada 4 kemungkinan interpretasi yang perlu kita perhatikan. Nah, P bernilai true dan Q bernilai true, P bernilai true dan Q bernilai false, P bernilai false dan Q bernilai true, P bernilai false dan Q bernilai false. Nah, proses tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, contoh diberikan kalimat logika sebagai berikut. Not P and not P or Q ya. Tentukan nilai kebenarannya dari kalimat tersebut di atas. Penyelesaiannya kalimat logika not P and not P or Q untuk lebih memudahkan. Nah, kita perlu membuat sebuah notasi konvensional atau negasi P ya dan negasi P atau Q ya, karena simbol dan simbol atau atau or. Nah, kita buat sebuah tabel P ya sesuai dengan kita bahas pada slide sebelumnya ya, true true, true false, false true, dan false false ya untuk sisi tabel P dan Q. Nah, untuk negasi ya, negasi P berarti kebalikannya ya, jika dia bernilai true maka negasi P bernilai false ya. P dan negasi P, jadi P dan negasi P. Jadi kita lihat P dan kita lihat negasi P. True ketemu false untuk operator dan ya, maka nilainya false. True ketemu false, nilainya false. False ketemu true, nilainya true. Dan false ketemu true, nilainya false. Ya. Selanjutnya negasi P dan Q dalam kurung negasi P. Ya, maka kita lihat tabel negasi P dan juga tabel P ya, negasi P dan tabel P. Ya. Jika true ketemu negasi P dan negasi P, true ketemu false maka hasilnya true. True ketemu false ketemu false hasilnya true. True ketemu true hasilnya false karena negasi. True ketemu false hasilnya true ya. Jadi ada satu nilai yang false maka dia tetap true karena setelah dinegasikan ya, tadinya false dia berubah menjadi ya, true ya. Dan terakhir negasi P dan negasi P atau Q. Nah, maka kita padukan antara P dan negasi P dan negasi P dan dalam kurung negasi P. False ketemu true untuk kondisi tersebut hasilnya true. False ketemu true hasilnya true. True ketemu false hasilnya tetap true. Dan false ketemu true hasilnya tetap true karena ada negasi ya, ketemu dengan operator or ya. Contoh diberikan kalimat logika sebagai berikut. If then Q or R and not P ya. Tentukan nilai kebenaran atau truth value dari kalimat tersebut di atas. Penyelesaian kalimat logika if P dan Q or R and not P
akan menghasilkan 8 kemungkinan ya, interpretasi, karena ada 3 proposisi yang menyusun kalimat logika tersebut. Dengan demikian, tabel kebenaran yang sesuai ya, itu sebagai berikut ya. Jadi, kita buat dulu PQR ya. True, 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 false, true, false, true, true, false, 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 true, true, false, true, false, 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 true, false, false, false. Ya, untuk sisi tabel PQR. Nah, kita buat negasinya, negasi P. Terus kita buat lagi P maka Q. Nah, kita buat R dan negasi P. Dan terakhir kita buat operatornya P maka Q atau R dan negasi P. Nah, itu tersusun sesuai dengan tabel berikut ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ingkaran atau negasi ya dari suatu pernyataan. Negasi suatu konjungsi, contoh Fahmi akan makan nasi dan minum kopi. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya yaitu P dan Q bernilai benar juga. Ya, sedangkan negasi adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan awalnya bernilai benar ya. Dan bernilai benar jika pernyataan awalnya bernilai salah. Jadi kebalikannya. Jadi operator not ya kurang lebih. Oleh karena itu negasi dari Fahmi makan nasi dan minum kopi adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah satu komponennya merupakan negasi dari komponen pernyataan awalnya. Jadi negasinya adalah Fahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi, atau Fahmi tidak makan nasi dan minum kopi. Ya, karena operator dan ya diubah menjadi operator of. Ya, di sini berlaku hukum De Morgan yaitu negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau Q ya. Jadi ekuivalen dengan kalimat tersebut. Negasi suatu konjungsi, contoh Fahmi makan nasi atau minum kopi. Suatu konjungsi akan bernilai salah. Nah, hanya jika kedua komponen penyusunnya bernilai salah. Selain itu benar ya. Oleh karena itu negasi dari kalimat di atas adalah tidak benar bahwa Fahmi makan nasi atau minum kopi. Atau dapat juga dikatakan Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Jadi kebalikan yang tadi ya. Nah, negasi suatu implikasi ya jika hari ini hujan maka Adi membawa payung. Untuk memperoleh negasi dari pernyataan di atas, kita dapat mengubah bentuknya ke dalam bentuk disjungsi, kemudian dinegasikan. Yaitu P maka Q sama dengan negasi P atau Q. Ya, maka negasinya, negasi P maka Q sama dengan negasi, dalam kurung negasi P atau Q sama dengan P dan negasi Q. Negasi suatu biimplikasi atau bikondisional adalah pernyataan majemuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinotasikan dengan P jika dan hanya jika ya. Jadi sama dengan P maka Q dan Q maka P. Sehingga diperoleh hasilnya negasi P jika dan hanya jika Q sama dengan negasi P maka Q dan Q maka P. Ya. Turunannya terus sampai dapat negasi P jika Q sama dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Nah, tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Nah, tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang bernilai benar, true, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Sebaliknya, kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah atau false, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Dalam tabel kebenaran, suatu tautologi selalu bernilai true dan pada semua barisnya, dan kontradiksi selalu bernilai false pada semua baris. Kalau satu kalimat tautologi diturunkan lewat hukum-hukum yang ada, maka pada akhirnya akan menghasilkan nilai true. Sebaliknya, kontradiksi akan selalu bernilai false. Jika pada semua nilai kebenaran menghasil false dan true, maka disebut formula campuran ya, atau kontingen. Nah, konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini, ya, negasi, dan, atau, maka, ya, jika, hanya jika, dan sebagainya. Nah, jika suatu bendera ya adalah bendera RI, Republik Indonesia, maka ada warna merah pada bendera tersebut. Bentuk implikasi di atas adalah P, maka Q. Bendera RI, maka bendera yang ada warna merahnya.
Nah, dari implikasi di atas dibentuk 3 implikasi lainnya, yaitu converse, Ki maka P, bendera yang berwarna hitam, yaitu maka bendera RI ya. Berarti P maka Ki dan Ki maka P adalah hal yang sama. Sehingga implikasi atas menjadi jika suatu bendera warna merah, maka bendera tersebut adalah bendera RI. Inverse, negasi P, maka negasi Ki. Jika suatu bendera bukan bendera RI, maka bendera tersebut tidak ada warna merahnya. Yang ketiga ada kontraposisi, yaitu negasi Ki, maka negasi P. Ya, sama ya. Jika suatu bendera tidak ada warna merahnya, maka bendera tersebut bukan bendera RI. Nah, suatu hal yang penting dalam logika adalah kenyataan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisinya, akan tapi tidak demikian halnya dengan inverse dan konversnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel kemarin berikut. Ya, kita buat dulu tabel P Ki, negasi P, negasi Ki, P maka Ki, ya, Ki maka P, negasi P maka negasi Ki, dan negasi Ki maka negasi Q, negasi P ya. Jadi kita buat tabel sesuai aturan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, ingkaran, konvers, inverse, dan kontraposisi. Jadi contohnya, tentukan ingkaran atau negasi konvers, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Jika suatu bendera adalah bendera RI, maka bendera tersebut berwarna merah dan putih. Misalnya P, suatu bendera RI, Ki bendera tersebut berwarna merah dan putih. Maka kalimat P maka Ki, atau jika menggunakan operator dan maka P maka Ki ekuivalen sebanding dengan negasi P atau negasi Q. Sehingga negasi dari implikasi P maka Ki sama dengan negasi P atau Q. Negasinya, negasi di dalam kurung negasi P atau Q, yaitu sama dengan juga P dan negasi Q. Kalimatnya, jika suatu bendera ada bendera RI dan bendera tersebut tidak berwarna merah dan berwarna putih. Negasi dari konvers Ki maka P sama dengan negasi Ki atau P. Negasinya, negasi dalam kurung negasi Ki atau P sama dengan Ki dan negasi P ya. Sama persis yang di slide sebelumnya, ada atau terdapat bendera berwarna merah putih tapi bendera tersebut bukan bendera RI ya. Itu juga kalimat yang benar ya. Negasi dari inverse, negasi P maka negasi Ki sama dengan negasi dalam kurung negasi P atau negasi Ki sama dengan P dan negasi Ki. Itu inverse-nya. Untuk negasinya, negasi P dan Ki, P dan negasi Ki sama dengan negasi P atau Ki. Suatu bendera bukan bendera RI atau bendera tersebut berwarna merah dan putih. Negasi dari kontraposisi. Negasi Ki maka negasi P sama dengan negasi dalam kurung negasi Ki atau negasi P. Ya, sama dengan Ki atau negasi P. Negasinya negasi dalam kurung Ki atau negasi P sama dengan negasi Ki dan P. Nah, kalimatnya suatu bendera tidak berwarna merah dan putih dan bendera tersebut adalah bendera Republik Indonesia. Ekovalensi logika pada tautologi dan juga kontradiksi dapat dipastikan bahwa jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka dua buah ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis. Demikian pula keduanya kontradiksi. Persoalannya pada kontingen karena memiliki semua nilai true dan false. Tetapi jika urutan true dan false atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama ya, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Dewi sangat cantik dan peramah. Dewi peramah dan sangat cantik. Kedua pernyataan di atas tanpa dipikir panjang akan dikatakan ekuivalen ya, atau sama saja dalam bentuk ekspresi logika. Ya, dapat ditulis seperti berikut. Dewi sangat cantik, Dewi peramah. Maka ekspresi logikanya adalah A dan B, ya, Dewi sangat cantik dan Dewi peramah, atau B dan A. Dewi peramah, ya sudah pasti Dewi sangat cantik. Ya. Contoh lainnya, Badu tidak pandai atau tidak jujur. Adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur.
Secara intuitif dapat ditebak bahwa kedua pernyataan di atas ya, sama saja ya seperti pernyataan yang tadi. Nah, ubah dulu argumen di atas dalam bentuk ekspresi ya. Misalnya A sama dengan Badu pandai, B sama dengan Badu yang jujur. Maka kalimatnya menjadi negasi A, berarti Badu tidak pandai, atau negasi B ya. Badu jujur. Ya, kalau dia tidak pandai maka dia jujur. Atau yang kedua negasi A dan negasi B ya. Badu pandai dan jujur ya. Data berkebenarnya ya kita buat seperti P dan Q ya, sama saja. Ya, perhatikan ekspresi di atas, meskipun kedua ekspresi logika di atas memiliki nilai kebenaran yang sama, ada nilai T dan E, F ya, atau nilai true dan false-nya. Keduanya baru dikatakan ekuivalen secara logis jika dihubungkan dengan perangkai ekuivalensi dan akhirnya menghasilkan tautologi. Penyederhanaan logika, operasi penyederhanaan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi logis. Selanjutnya perhatikan operasi penyederhanaan berikut dengan hukum yang digunakan di sisi kanannya. Jadi ada kiri dan kanan. Penyederhanaan ekspresi logika dalam bentuk logika ini buat sesederhana mungkin dan sudah dimungkinkan dimanipulasi lagi. Nah, misalnya ada sebuah pernyataan ya, negasi P maka negasi P maka negasi Q itu sama dengan negasi P maka negasi dalam kurung negasi P atau negasi Q. Ya, ingat ya, P maka Q sama dengan negasi P atau Q. Jadi disederhanakan. Terus sama dengan negasi P atau negasi dalam kurung negasi P atau negasi Q. Ingat, P maka Q sama dengan negasi P atau Q. P atau dalam kurung P dan Q, hukum negasi ganda dan De Morgan. P atau P dan P atau Q, ya itu masuk juga hukum distributif. P dan P atau Q, idempoten P atau P sama dengan P ya. Jadi masuk di hukum absorpsi. Terima kasih ya, silakan di pertemuan ini ya, sama halnya di pertemuan kemarin ya, buatlah sebuah tugas yang menjelaskan tentang resume dari materi ini. Dibuat di akun TikTok bisa, di akun Instagram bisa, di YouTube bisa. Jangan lupa tag akun kampus ya, Unggo. Ya, silakan dicari akun kampus Unggo itu apa. Jangan lupa di like dan subscribe juga akun Unggo. Silakan di tag di situ. Nanti video-video terbaik akan mendapat apresiasi lebih dari prodi dan juga kampus. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.